Kalau jadi klinik pertama berarti nanti jadi klinik utama begitu dong. Tujuan saya justru rumah sakit. Oh, langsung rumah sakit. Luar biasa, kita doakan. Oke dok, kembali ke Desa Bersinar nih dok. Ya. Ini kita memberikan sedikit edukasi lah kepada teman-teman, kepada masyarakat khususnya di Manunggal Karya ataupun pada umumnya ya yang sempat menyaksikan podcast kita pada kesempatan kali ini. Di desa itu sekarang itu ada program namanya Desa Bersih Narkoba. Jadi mungkin kita akan lebih jauh ingin tahu gitu. Secara umum kita sudah kenal narkoba itu di lingkungan kita sudah bukan hal yang tabu gitu. Kayak media sosial, media elektronik semua itu sudah membicarakan masalah narkoba ini. Mungkin yang ingin kita lebih pertajam lagi di masalah narkoba. Masih banyak orang yang tidak tahu narkoba itu hanya sebatas heroin, ganja, putau. Tapi narkoba itu kan ada narkotika, ada psikotropika, ada zat adiktif lainnya. Ya. Mungkin ini dok, bahan-bahan berbahaya apa yang ada di sekitar kita yang masyarakat ini mungkin masih awam gitu, masih ragu mungkin dalam masuk golongan narkotik, psikotropika atau zat adiktif. Itu golongan jenis zat apa saja yang ada di lingkungan kita tuh, yang lebih dekat dengan masyarakat lah. Jadi kalau narkoba itu ya, saya sedikit menjelaskan, narkoba itu ya seperti dibilang tadi Mas Iron tadi, narkoba itu kan sebenarnya adalah gabungan dari narkotika, obat psikotropika, dan zat atau bahan adiktif. Namanya bahan adiktif berarti bahan yang bisa membuat kita itu adiktif atau kecanduan. Kecanduan. Jadi kalau golongan narkotika sendiri kita sebenarnya bisa membagi dalam 3 golongan. Ada golongan yang pertama itu golongan yang paling membuat kita kecanduan. Itu biasanya yang bisa digolongkan kayak ganja. Itu golongan pertama. Golongan kedua itu obat-obatan sebenarnya biasa digunakan dimanfaatkan oleh medis. Ada manfaatnya untuk medis sebenarnya. Jadi contohnya kayak morfin itu biasa digunakan untuk pasien-pasien yang menangani saat dia lagi nyeri sekali, yaitu penggunaan morfin atau zat-zat yang digunakan untuk mengurangi efek nyerinya yang efek berat. Nyerinya morfin itu ya, dok. Morfin golongan. Kemudian yang ketiga obat-obatan atau zat-zat yang ada di sekitarnya yang biasa kita dapat sebenarnya, cuma ya itu efek kecanduannya itu sangat kecil. Ya contohnya kayak salah satunya sebenarnya kalau dibilang ya rokok masuk sebenarnya. Itu kan masuk dalam zat adiktif. Masuk zat adiktif. Iya, jadi kandungan nikotinnya ya. Kandungan nikotin itu masuk adiktif sebenarnya. Iya, benar. Berbahaya. Ya. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya ya. Iya. Jadi rokok itu sebenarnya ada salah satu zat adiktif di dalamnya itu ada nikotinnya itu. Selain rokok lagi. Selain rokok sebenarnya ada kayak bahan-bahan obat-obatan tertentu yang sebenarnya bukan masuk dalam narkotikanya ya, tapi ada zat aditifnya ya. Iya. Banyak sih kayak ya kalau saya nggak harus sebut merek kayak obat-obatan tertentu yang biasa dipakai untuk orang mabuk. Iya, anti mabuk lah. Iya, obat anti. Oh, artinya ada beberapa yang ada beberapa obat anti mabuk itu ada zat adiktifnya. Iya, jadi kalau orang sudah kebiasaan dia pakai. Ini mabuk kendaraan dok, mohon maaf. Iya. Oh, ada juga obat-obatan sebenarnya yang kayak ada obat batuknya. Efeknya itu sebenarnya kalau dia diminum secara berlebihan, jadi ada kayak ketergantungan. Oh benar, pantesan. Kalau biasa semacam obat-obat yang sering ada di sekitar kita lah ya, kayak tadi obat batuk mungkin ada sedikit zat aditifnya, obat-obat mabuk kendaraan gitu. Berarti sebenarnya saran dok, konsumsi itu nggak boleh berlebihan atau nggak boleh sering-sering atau bagaimana? Sebenarnya kembali lagi, makanya ada di setiap kemasan atau bungkusnya obat selalu dibilang kalau tidak berkurang segeralah periksakan ke dokter. Iya, itu artinya kan jika sudah minum obat ini berapa kali tidak berkurang berarti harus memeriksakan ke dokter supaya apa? Ada obat-obat yang diberikan yang lain yang tentunya tidak membuat kita ketagihan. Tidak membuat kita akhirnya harus konsumsi terus-menerus gitu. Karena tentunya sakit itu berbeda-beda. Mungkin orang mikirnya semua batuk itu sama. Padahal tidak semua batuk itu sama.
ada yang batuk tidak berlendir, ada yang batuk berlendir, iya. tentunya beda-beda. Beda-beda ya, beda-beda. Sakit pun gitu, misalnya kita biasanya sakit kepala, terus biasanya kita sakit badan, obat-obatan tertentu itu tidak sama. Kadang mikirnya pokoknya obat sakit badan, sakit kepala sama lah. Sama gitu pokoknya. Iya. Obat sakit namanya obat sakit aja kita minum. Nah, Boleh ya? Jadi gini, sebenarnya obat-obat golongan psikotropika, zat adiktif yang ada di sekitarnya sebenarnya ada manfaatnya dalam sisi medis. Ya, kalau digunakan dengan benar, Benar. gitu, dengan benar. Berarti yang disayangkan saat ini adalah penyalahgunaannya gitu. benar, benar. Nah, jadi mungkin efek yang paling dekat dengan kita, dengan kesehatan kita gitu. Sehingga ketika kita menggunakan zat-zat psikotropika, menggunakan zat adiktif yang selalu kita konsumsi, contohnya itu rokok tadi, ya. Efeknya itu paling dekat apa tuh? Sebenarnya kalau dampak kesehatan itu banyak ya. Tapi kalau yang perlu saya runut, sebenarnya kalau mau dilihat, yang paling sering berdampak itu ada 9 yang Ya. saya bisa jelaskan. Yang pertama tentunya dampaknya itu ke jantung, udara dan jantung. Itu efek dari obat-obatan narkotika, itu efeknya bisa mempercepat proses penuaan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu di sekitaran jantung, termasuk pembuluh darah besar, arteri. Kalau kita sering konsumsi obat-obatan narkotika, dia proses penuaannya lebih cepat. Penuaan itu akhirnya nanti permeabilitas atau fleksibelnya pembuluh darah, harusnya kita bisa menahan tekanan darah yang tinggi, itu sudah tidak bisa tahan lagi. Akhirnya akan sering terserang namanya penyakit kardiovaskuler. Kemudian yang kedua, efek terhadap kesuburan. Kesuburan untuk wanita ya. Dua-dua, Oh, dua-dua laki-laki pria juga. dan wanita. Kalau pria dia berdampak pada kesempurnaan atau terbentuknya sel sperma. Sel sperma. Akhirnya dia terganggu. Kalau wanita tentunya pada sel telur. Pada Terganggu sel telur. terbentuknya sel telur. Oh, Itu untuk kesuburan. jadi ada efek untuk kesuburan. Kalau yang mohon maaf ini dong. Ya. Kalau kayak kita sudah suami istri gitu, Ya. ternyata hubungan kita nggak kuat lagi gitu. Itu ada efek ke situ nggak? Salah satunya bisa. Salah satunya Makanya bisa. kenapa? Kayak contohnya di rokok ya. Ya, Impoten ada. ayah bahaya rokok. Iya. bahaya rokok ada Jadi impoten. sebenarnya kalau mau dibilang bahaya rokoknya pasti ada. Apalagi obat-obatan, contohnya kayak ekstasi, ganja. Memang saat konsumsi obat itu kita kayak dapat euforia, halusinasi yang berlebihan. Oh, harus Tapi jangka panjangnya tadi itu. Kalau untuk kesuburan itu luar biasa. luar biasa ya dapat. Tapi memang yang paling besar dari kesembilan itu, kalau yang saya perlu jaga adalah efek terhadap sistem saraf dan perilakunya. Mengganggu gitu ya, mengganggu sistem saraf kita sehingga mungkin pola pikir kita jadi nggak jelas. Iya. Bahkan sampai efek, mohon maaf, gila juga nggak sih? Kalau dibilang gila, sebenarnya bukan taraf gila karena tertentu ya, Ya. tapi gilanya itu karena penekanan terhadap sistem saraf, dia merubah perilaku kita, Iya. baru kebiasaan kita, baru panca indera kita juga berubah. Jadi kadang seseorang yang harusnya biasa-biasa saja akan Ya. berubah, termasuk gerak koordinasinya. Oh, Jadi kayak jalan mulai kayak gini. mulai sempoyongan ya, Ya. benar. Ya itu Bener. efek berkepanjangannya. Efeknya. Jangka panjangnya akan ke sana. Nih dok, ada dulu ya zaman-zaman kita masih SMA mungkin dokter juga Ah. pernah dengar gitu. Ada kayak obat orang beli di apotek nih, Ah, banyak kecil-kecil, ya. warna kuning kalau nggak salah. Obatnya kecil-kecil warna Oh. kuning. Itu kalau minum sekaligus kadang 5, Ya. kadang 10 sampai 20 loh dok. Ya. Itu efek apa sebenarnya itu dari obat itu? Sebenarnya obat-obatan begitu itu efeknya itu hanya memberikan ketenangan, kayak Ketenangan. menenangkan. Terus dia ada efek halusinasi gitu. Jadi kalau dia tenang, jadi kayak ya pikirannya itu kayak melayang-layang. Mulai. Jadi orang mungkin kalau dia lagi nyeri atau apa, dia butuhnya seperti itu. Jadi Seperti itu. Untuk menghilangkan ya, untuk iya, menghilangkan. menghilangkan, terus dia istilahnya jangan sampai dia kepikiran terus nyerinya, dia larinya ke situ. Larinya ke situ. Oh, jadi bahaya ke situ. Jadi mungkin ini salah satunya dari pola pikir juga berpengaruh dok ya. Ya. Pola pikir. Jadi kalau orang yang biasa sering ada masalah mungkin di keluarga lah dengan Iya. teman, Ya. itu bisa jadi efek ke sana nggak itu?
Jelas. Jelas ya. Karena mereka akan berpikir tekanan itu yang akan membuat mereka akan mencari kayak jalan pintas. Jalan pintas. Jadi mereka pikir gimana supaya saya bisa terhindar dari tekanan ini. Mau ke sini salah, mau ke sini juga kita salah. Akhirnya lah kita coba cari hiburan lah, Hiburan istilahnya. Coba-coba, Oh, coba-coba. Akhirnya keenakan dari kecanduan. kecanduan. Iya. Benar. Jadi teman-teman ya. Jadi kalian jangan bangga deh kalau yang suka ngerokok, yang suka, mohon maaf, yang suka minum minuman keras. Gak usah bangga dengan itu. Ya. Itu bukan lifestyle itu. Ternyata kalian itu hanya orang-orang lemah yang hanya ingin mengalihkan perhatian dari Ya. masalah yang Benar dihadapi. sekali, benar. Oke, jadi teman-teman dari sekarang ya, jauhilah hal-hal seperti itu. Kalau bisa kurangi ngerokoknya, Ya. jauhi mirasnya, gitu. Iya. benar Apalagi sekali. sampai terjun ke narkoba. Ini Narkoba. bahaya sekali. Bahaya sekali. Ada nggak efek sampai efek menghilangkan nyawa ini narkoba, Dok? Jelas, kalau penggunaan narkoba ini berlebihan, seperti saya jelaskan tadi, efek ke perubahan perilaku ini akan dia mempengaruhi sistem sarafnya. Sistem saraf. Semakin terus-menerus dia menggunakan akan menekan. Akhirnya dia akan yang paling bahaya adalah overdosis. Sampai overdosis. Iya, pasti. Kalau dari jurnal yang dikeluarkan dari asosiasi di Amerika itu, saya membaca ada sekitar 2 jutaan lebih ya orang yang sudah meninggal karena overdosis akibat narkoba. Akibat narkoba. Iya. Karena apa? Mereka kayak sudah misalnya pakai obat-obatan tertentu 1-2 tablet sehari karena mereka sudah biasa jadi kayak nggak ada efek. Nggak ada efeknya. Tambah lagi. Tambah lagi. Iya, akhirnya overdosis. Padahal Padahal overdosis. sebenarnya ada efek cuma karena mereka sudah merasakan kesehariannya seperti itu jadi kayak biasa aja. Akhirnya overdosis itu yang bikin mereka meninggal. Dan itu banyak. Itu banyak ya. Banyak. Banyak sebenarnya. Cuma mungkin tidak terlalu banyak diekspos. Iya, benar. Agar orang-orang yang punya kepentingan di situ Iya, itu salah satunya. salah satunya mungkin di situ. Jadi sampai efek meninggal sebenarnya ya. Iya, jelas. Ya, jadi terima kasih banget nih, Dok. Jadi teman-teman ya. Jadi sudahlah. Cukup malaikat maut aja yang mengintai nyawa kita gitu. Jangan kita tambah lagi di narkoba. Iya, jangan kita cari sendiri lah. Jangan kita cari sendiri. Cukup satu aja lah. Kita diawasi malaikat maut sudah ngeri gitu. Ini malah dicari-cari dengan narkoba karena efeknya sampai kematian. Iya, jelas. Luar biasa sekali. Oke, Pak Dokter, mungkin pesan kesehatan kepada masyarakat sama teman-teman generasi kita gitu. Biar teman-teman itu bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba, baik itu yang kalangan narkotik, psikotropika atau bahkan zat adiktif lah. Ya. Bagaimana pesannya, Dok, untuk mereka? Kalau saya sih simpel aja. Kalau kita ada masalah, hadapi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau untuk mencari hiburan, kita bisa cari hiburan dengan keluarga kok. Sebenarnya itu lebih menyenangkan dan kita akan dapat itu. Kalau hanya mencari kesenangan sesaat, otomatis kita akan mendapat juga kesusahan juga yang lebih panjang lagi malah. Contoh, kalau untuk obat-obatan narkotika, itu udah pasti efeknya kecanduan. Kalau udah kecanduan, pasti akan jadi overdosis. Masih overdosis. Itu udah pasti. Itu udah pasti kalau obat narkotika. Kalau zat-zat adiktif, contohnya kayak rokok. Rokok itu memang mungkin saat kita merokok usia 20, 30, 40, mungkin belum terasa. Tapi setelah umur 50, 60, setelah kita aktivitasnya kurang, setelah zat narkotika atau zat nikotin yang dalam rokoknya itu sudah numpuk dalam tubuh, sudah mulai berefek. Pasti. Dan efek dari rokok itu akan dirasakan kalau saya sendiri, sepengalaman saya sebagai dokter, itu terutama ke paru-paru, itu pasti dirasakan usia di atas 50 tahun udah dirasa. Udah dirasa ya? Udah dirasa. Dokter ngerokok nggak? Kalau saya sendiri nggak ngerokok, ya? minum. Alhamdulillah nggak ngerokok, nggak minum. Dari dulu juga di Manado kalau dibilang pikir sih teman-teman banyak yang ngajak. Iya. Tapi setiap ngerokok saya pasti batuk sesak. Setiap minum pasti saya masalahnya di perut mual muntah. Jadi Tuhan mungkin memang takdirkan saya nggak bisa ngerokok dan minum. Tapi tanggapan dokter. Ada beberapa di kalangan masyarakat nih ya. Dokter itu perokok. Ya. Dokter itu perokok, ada juga peminum. Ya. Pendapatnya dokter gimana tuh? Sama sih. Kalau saya mungkin salah satunya adalah tekanan pekerjaan. Tekanan pekerjaan. Ya, karena dokter itu yang paling membuat mereka banyak tekan itu kalau ada pasien. Contoh, mereka banyak pasien. Ya. Terus pasiennya juga agak, ya istilahnya bukan bandel ya, tapi ada yang berat, ada juga udah berat tapi
keluarganya atau pasiennya justru ngeyel, Ya, dibilang ya. kayak gini tapi ngeyel aja. Akhirnya ya tekanan itu juga hanya saking, kalau dibilang ya memang jam kerja juga dokter kalau saya lihat untuk saat ini itu masih berlebihan. Masih berlebihan. Ya contohnya lah, saya nggak usah lari jauh-jauh, contoh di puskes. Satu puskes untuk rawat inap standarnya itu harusnya punya dokter minimal tiga. Minimal itu Tiga. untuk rawat inap. Tapi rata-rata di Pohuwato ini cuma dua. Cuma 2. Jadi mereka itu kayak nggak ada istirahat. Oh. Jadi satu mungkin dokter yang bertugas di poli rawat jalan, satu bertugas di poli rawat inap. Itu nggak ada istirahatnya. Ya, Iya, jadi salah 24 jam satu. nonstop, 7 hari ada terus. Salah satu pelarian ya. Iya, Satu mungkin pelarian. salah satu pelarian dari teman-teman Dari ya, teman-teman yang sejawat kita, ya, rokok. ngerokok. Kalau mungkin minum, itu mungkin salah satunya jadi kebiasaan. Gitu. Itu kebiasaan ya. Habitat mungkin keluarga juga bisa Oh, pengaruh. lingkungan. Iya, lingkungan. Jadi, tapi yang paling berpengaruh sih memang ya sebenarnya lingkungan tempat mereka bekerja atau tempat mereka tinggal. Oh iya, lingkungan ya. Jadi gini dok, ada dokter yang rokok. Tadi itu faktor-faktornya seperti Iya. itulah. Kita tahu bersama. Ada nggak sih saya seorang dokter nih? Kita punya penawarnya kok gitu. Kita punya penawarnya, nggak masalah dong saya ngerokok. Saya punya penawarnya. Ada nggak sih penawarnya sebenarnya? Nggak ada. Nggak ada Kalau saya sebenarnya sudah ya. bilang pasti nggak ada. Dan mereka udah tahu sendiri itu. Mereka kalau ngerokok efeknya seperti apa. Mereka udah tahu. Tapi Oh, dengan mengambil keputusan itu artinya mereka siap lah dengan efeknya. siap dengan Konsekuensinya resikonya. mereka sendiri. Gitu. Ya benar. Tapi benar, mereka benar, udah benar. tahu lah. Gitu. Mereka udah tahu ya Iya, udah sebenarnya tahu ya. pasti. Ya, jadi ini jangan ikut-ikutan nih. Jangan Buat masyarakat diikuti. ini jangan ikutan. Jangan diikuti. Jangan mentang-mentang lihat dokter aja ngerokok ikut Ya, ngerokok tuh nggak kayak jangan. gitu. Efeknya tetap ada. Tetap ada. Tetap ada. Mungkin mereka juga hanya sebagai mungkin lingkungan, Iya. mungkin sebagai pelariannya dia dengan tekanan Iya, pekerjaan pekerjaan. juga ya. Iya. Tapi saya lihat mungkin kalau dokter yang merokok itu lebih diatur mungkin. Lebih diatur lah. Iya. Jangan kalau kayak kita masyarakat kan, ini belum sarapan, Iya. satu batang Ya, dulu. betul. Belum sarapan udah satu batang. Iya, benar, Habis benar. sarapan kepedesan, satu Rokok batang lagi. lagi. Iya, mungkin waktunya lah, mungkin tempat dan waktunya aja yang Tempat mereka dan lebih waktunya ya. atur. Iya benar. Lebih diatur lah. Iya, Mungkin ngerokoknya diatur. Iya. Satu hari itu berapa kali saja, tempatnya di mana. iya, Yang pasti benar. jangan di tempat-tempat umum kita juga semua. Iya, Aduh. artinya kalau dokter ngerokok tempat umum nanti ya itu tadi tanggapan masyarakat, nggak dokter Iya. aja tempat umum merokok. Iya, Kita kok nggak benar. bisa? Harusnya ya kita sebagai dokter minimal memberikan contoh, gitu ya. Contoh, Contoh ya ke benar. masyarakat bahwa ya namanya rokok itu memang tidak baik, tapi tidak ada juga yang melarang. Dia juga melarang. Itu Iya, itu sudah tanggung jawab dari setiap orang. dari setiap orang. Hanya sebagai tenaga kesehatan kita harus memberikan contoh dan memberikan artinya penyuluhan lah kepada Penyuluh masyarakat edukasi bahwa lah kepada masyarakat ya. bahwa ya rokok itu tidak baik. Tidak baik, Gitu. benar. Kalaupun saya merokok berarti saya jangan diikuti. Jangan diikuti. Ya. Karena pasti konsekuensinya ke diri saya Ya, sendiri. jadi kalaupun dia ngerokok mungkin dia sampaikan ini efeknya lo seperti ini. Gitu. Iya. Alhamdulillah juga saya juga belum merokok nih dok. Iya. Dulu pernah belajar SMA pernah belajar, Pasti. tapi ya dunia lingkungan kan kembali Iya, ke lingkungan. itu lingkungan. Teman-teman tuh udah nongkrong, Iya. apa lu cemen bencong lu kalau nggak ngerokok. Iya benar. Padahal yang ngerokok bencong loh sekarang. Dok. Benar. Dulu itu saya waktu kuliah itu lingkungan saya, beruntungnya lingkungan saya teman-teman itu nggak ada yang merokok. Gak ada yang merokok. Sekos-kosan nggak ada yang merokok, Iya. nggak ada yang minum. Itu beruntungnya Jadi di kos lingkungan saya. memang membentuk Jadi sekali. walaupun jauh dari orang tua, nggak pernah itu terpancing yang kayak Terpancing ke gitu. hal-hal yang kayak Jadi gitu. sampai sekarang ya, dan anak-anak di saya juga itu agak alergi juga dengan orang merokok. Jadi ya untungnya Ya, saya juga nggak mungkin pernah ya ngerokok. karena udah ada niatan sih kita Iya, udahlah buat apa sih rokok toh juga dari sisi ekonomi merugikan ya Iya. kan dari sisi ekonomi merugikan gitu. jelas, jelas. Apalagi dari sisi kesehatan kita juga gitu. Iya. Efeknya jangka panjangnya sangat luar biasa gitu. Oke lah, kalau yang sudah merokok kita nggak melarang, mungkin Iya. ya dikurangi saja lah. Benar, benar. Mungkin waktunya juga dan tempatnya juga tolong diperhatikan. Kalau saya sih yang sudah merokok ya sayangilah diri Anda sendiri. Mungkin Iya. Anda tidak bisa tidak bisa bercermin dari orang yang seusia Anda saat ini yang Iya. sama-sama merokok. Tapi cerminlah saat Anda usia 50 atau 60 tahun ke depan yang riwayat merokok. Lihatlah mereka kesehatannya bagaimana. Seharusnya saat bagaimana? ini. Iya benar. Jadi Ya. kalau sudah, oh ini yang begini, pasti akan ada, oh saya nanti umur begini, kemungkinan besar begini juga. Ya pasti. Iya, seperti itulah. Saya udah melihat
hampir 90% rata-rata perokok, peminum, efeknya di atas umur 56 tahun itu pasti ada, Pasti ada. pasti ada. Pasti ya, benar. Apalagi dokter udah pengalaman nih, pasti pasien Iya. yang datang kan begitu dia diagnosa perokok ya. Iya, Gitu. hampir semua Iya. begitu tuh. Jadi kalau udah datang dengan batuk, sesak, umur 56 tahun, Bapak riwayat perokok? Iya, riwayat perokok. Sekarang masih merokok? 1-2 batang, Dok. Iya. Nggak bisa berhenti merokok. Belum bisa, Dok. Iya, nggak apa-apa. Rokok aja, nanti kalau udah sesak pasti berhenti. Berarti benar. Benar. Banyak Iya. pengalaman nanti begitu sudah terkena penyakit tertentu gitu Iya, yang mungkin benar. kalau dengan rokok pasti berhenti. Itu Iya, saja sih. benar, benar sekali. Ya, jadi jangan jadi lifestyle lah. Rokok itu bukan lifestyle. Iya. Rokok itu sebenarnya penyakit. Penyakit. Ya, ini buat teman-teman yang sudah terlanjur, Dok. Teman-teman yang sudah terlanjur mungkin ada ya teman-teman yang sudah terlanjur minum, ada zat adiktifnya, rokok, ada zat adiktifnya. Ya, semua inilah semua kalangan atau semua tingkatan baik itu psikotropikanya, baik itu zat adiktifnya. Saran dokter gitu buat teman-teman yang sudah terlanjur gitu, ada nggak cara kayak ini berarti rehab lah, Iya. cara untuk merehab kembali gitu. Kira-kira bagaimana sih biar dia siapa tahu, iyo, ini saya sudah sadar nih. Iya. Mungkin karena saya sering batuk, saya kurangi rokok, alhamdulillah kok berkurang. Nah, ini gara-gara rokok. Iya, Atau gara-gara saya konsumsi ini obat-obat adiktif gitu, kayak obat ya kita sebut obat batuk lah yang sering. iya. Obat batuk yang sering salah digunakan kan? Nah, Obat batuk gitu, sering konsumsi obat batuk, kok efeknya lain gitu. Nah, yang sudah terlanjur, kira-kira untuk merehabnya itu langkahnya kayak gimana? sebenarnya simple ya. Yang paling pertama kita harus punya niat dulu. Niat Iya. sebenarnya. Niat dari orangnya. Kalau niatnya nggak ada, walaupun udah direhab di memang tempat rehabilitasi, kemudian didorong oleh keluarganya, habis-habisan keluarganya mendukung, tapi orangnya, oh iya, iya, iya. Tapi saat udah selesai, dia udah rasa enak, begitu dia balik lagi ke dunia luar dan ketemu dengan teman-teman yang seperti itu lagi, dan udahlah kan saya udah sempat, tapi coba-coba dikit lagi lah. Itu kembali Itu lagi. lagi kembali lagi ya. Iya. Sebenarnya memang betul niat yang Iya, pertama sebenarnya. jadi tetap yang Niat. pertama adalah niat dari orang. Dari orang pribadi kita lah Iya, gitu ya. Walaupun sama. kita ya intinya kan kalau kita sudah punya ya udahlah kita nggak mau ngerokok walaupun deket orang rokok, Iya, lingkungan kita benar ngerokok nggak sekali. masalah kalau kita Iya. sudah niatin gitu. Iya. Kita aja dokter biar udah ini dalam tanda kutip ya nakutin lah pasien. Iya. Pak ini kalau ngerokok begini loh efeknya begini begini. Bahkan dibungkus rokoknya aja udah kelihatan ini lehernya berlubang, Iya. kanker paru-paru, tetap aja merokok. Tetap aja ngerokok. Iya, artinya mereka itu nggak lihat dari bungkus atau apa yang terjadi nanti. Mereka hanya berpikir saat ini saja buat dirinya. Oh, Makanya iya. kembali lagi kalau ingin berhenti merokok, berhenti minum ataupun pemakaian obat-obatan Obat-obat adiktif tertentu, ya. itu harus dari dirinya Dari dulu. dirinya dulu. Harus ada sesuatu yang dia buat bahwa ini loh kalau saya merokok atau saya menggunakan obat-obatan tertentu, efek jangka panjangnya seperti apa? Seperti apa? Terus efek ke keluarga saya seperti apa? Iya, benar Dan efek ke sekali. diri saya. Mungkin dia mikirnya diri saya ini mungkin nggak terlalu berarti lah istilahnya buat saya. Ya. Tapi Tapi orang bagaimana lain dengan orang atau yang terdekat keluarga, gitu kayak iya, keluarga ya ada anaknya, ada iya, istrinya kan. orang tua mikirnya kamu loh itu masa depan saya. Iya, Kamu benar. harusnya minimal tidak perlu kamu itu jadi sukses, tapi minimal kamu bisa membanggakan orang tua. Membanggakan orang tua. Itu yang harus benar. dicari. Harus gitu. dicari. Iya, iya, iya. Itu yang perlu diingat ya semuanya. Iya, harus. Rokok ini memang agak sulit sih. Agak sulit memberhentikan Iya, seorang benar, perokok. benar, benar. Ya mudah-mudahan lah ya Iya. dengan niatan mereka sendiri gitu. Iya. Sampai saat ini dok ya, ada nggak kayak formulasi atau semacam obat lah kita katakan obat yang mungkin bisa menghentikan kayak orang yang sudah kecanduan rokok tiba-tiba kita kasih minum obat ini ngerokok itu langsung rasa pahit gitu, ada nggak di dunia kedokteran yang sudah ditemukan belum? Kalau yang obat tertentu sih nggak ada. Nggak ada ya? Sampai saat ini nggak Atau ada. kayaknya emang nggak sengaja nggak diproduksi kayaknya. Untuk diproduksi itu pasti ada. Mereka akan mencoba semua cara atau obat-obat yang akan bisa menyembuhkan orang dari kecanduan merokok atau Langsung berhenti gitu kan, kayak biasa begini dok. Kita kalau minum jamu aja dok ya. Anak kecil itu kalau minum jamu sudah tahu rasanya pahit, pasti berhenti, nggak mau lagi ya. Kayak gitu. Saya kira, sudah senang rokok nih. Kita kasih obat dia nih. Nih, coba minum dulu. Begitu dia mau coba rokok lagi minum obat, kok jadi pahit rokoknya, nggak enak. Itu belum ada ya? Belum ada. Belum ada sebenarnya. Kalaupun ada, pasti akan mereka efeknya nggak akan berkepanjangan.
Jadi sama aja berarti mereka harus minum obat juga setiap hari kan. Jadi kecanduan obat itu Iya. malah nantinya. Jadi kalau menurut saya sih tetap kembali ke diri masing-masing. Kembali ke diri Merokok itu masing-masing. simple karena saya sudah berapa pasien saya yang saya edukasi sampai saat ini berhenti betul-betul merokok. Ya. Itu ada. Memang dari diri masing-masing. Jadi simpelnya bahwa ya mereka berpikir bahwa kesehatannya itu akan mengganggu kehidupannya berkeluarga, Keluarga. keluarganya dia sendiri maupun keluarga besarnya dia sendiri. Iya, Jadi benar sekali. mereka udah berpikir ke sana, otomatis ya kembali lagi. Ya. Saya harus sehat nih, karena istilahnya saya punya masa depan masih ada. Masih ada. Dan saya harus berpikir untuk anak dan istri saya. Ya, benar sekali. Gitu. Jadi Lingkungan kalau udah lah. berpikir kayak begitu, nggak akan menyanyiakan hidupnya lah. Ya, Gitu. benar sekali. Gitu. Jadi itu ya bagi para pecinta rokok ya saat ini ya. Mungkin pesan kita di podcast Desa Bersinar, Iya. rokok itu salah satu zat adiktif lainnya. Iya. Berarti dia masuk golongan narkoba sebenarnya. Iya. Hanya dia yang levelnya mungkin level yang Benar. di bawah lah ya. Masih di bawah. Masuk zat adiktif. Jadi ada narkoba, ada psikotropik, ada zat adiktif, ada rokok di dalamnya. Jadi mulai sekarang kita mulai sadar diri lah. Koreksi diri sendiri. Iya, benar. Yang senang rokok silakan tapi dikurangi. Iya, betul. Lihat-lihat tempat, jangan di semua lingkungan karena memang bahaya itu bukan hanya untuk diri sendiri, Benar. untuk lingkungan. Bahkan Ya. ada yang menyampaikan begini, Dok. Perokok aktif nih yang perokoknya gitu. Justru lebih berbahaya yang hanya deketan dengan si perokok itu. Ya, jadi perokok pasif. Gitu Perokok namanya. pasif namanya. Perokok pasif itu lebih cenderung lebih berbahaya dibandingkan perokok aktifnya. Karena yang asap yang dikeluarkannya itu yang kandungannya itu lebih berbahaya. Zat racunnya lebih banyak. Makanya kalau dibilang perokok aktif, oh berarti nggak bahaya atau enggak juga. Karena juga. dia akan lebih hari-hari kan. Kalau perokok pasif itu nggak hari-hari. Tetapi kasihanilah. Contohnya kalau misalnya kita punya anak kecil, kita ngerokok sembarangan, anak kecil juga berdampak. Berdampak anak kecil kita, kasihan ya Dok ya. Dan banyak loh. Saya terima pasien dengan efek dampak dari orang tua yang merokok itu banyak. Anak-anaknya. Anak-anak. Iya, itu waspada juga buat orang tua yang perokok ya. Iya. Jadi janganlah merokok di dekat anak-anak kita, apalagi yang masih usia-usia balita gitu. Iya, balita itu yang paling sering terkena infeksi sekali, paru-paru gitu. Jadi kalau Anda tidak mencintai diri sendiri, cintailah keluarga Anda. Ya, benar. Untuk mengurangi rokoknya gitu. Aduh, luar biasa. Terima kasih sekali nih Dok. Terus ini Dok ya. Ini mungkin sekarang kan di dunia kita sekarang nih, zaman kita sudah banyak. Kalau dulu kita di Randangan ini mau cari toko obat, apotek itu susah sekali. Iya. Sekarang ini apotek sudah ada gitu di mana-mana, hampir dekat lah dengan kita dengan ini. Iya. Sejauh ini ya, mungkin dokter sendiri sebagai salah satu pengurus atau bahkan ketua ya, ketua pengurus Ikatan Dokter Pohuwato ya. Iya, kebetulan sebagai saya sebagai ketua. Ada nggak kiat gitu? Tiap berapa rentang berapa waktu, mungkin berapa minggu, berapa bulan itu ada kayak semacam sidak ke apotek-apotek untuk tidak menjual bahan-bahan zat-zat adiktif begitu, bahan-bahan yang berbahaya di masyarakat itu ada enggak? Sebenarnya kalau tugas dari pengawasan terutama obat-obatan itu sudah ada sendiri ya, itu ada BPOM. Oh, ada BPOM, di BPOM ya. Itu memang bertugas sebagai pengawas obat dan makanan. Oh iya. Jadi betul. khusus untuk apotek-apotek itu sudah setiap tahun itu mereka berkunjung, kalau tidak salah ya, saya sendiri sudah di apotek saya itu sering sekali berkunjung, bisa sampai 3 sampai 4 kali setahun. Dalam setahun. Iya, bisa berkunjung lakukan pemeriksaan. Termasuk obat-obatan apa yang dijual bebas, apa yang dijual dengan resep, itu mereka catat. Kelebihan sedikit aja itu jadi teguran buat kita. Oh, ya. Harusnya begitu ya? Iya, jadi teguran buat kita. Cuma kan yang kita harus waspadai justru kalau mungkin di apotek justru itu terjangkau lah dan akan teratur oleh petugas apotekernya. Justru yang bahaya adalah kadang ada orang-orang tertentu yang mendapatkan obat bukan dari apotek. Dari apotek. Ya, dari mungkin distributor tertentu yang memang bawa ya, contohnya kayak pengedar gitu. Itu yang bahaya. Tapi kalau dari apotek di Randangan ini aman ya Dok ya? Tidak kalau ada. Saya sendiri bisa jamin sih, karena di apotek Randangan ini karena yang mempunyai apotek juga rata-rata orang medis, orang tenaga kesehatan, dan mereka juga tahulah konsekuensinya kalau mereka sampai istilahnya menjual atau
memperdagangkan obat-obatan Obat-obat yang yang tidak semestinya. yang tidak semestinya Itu ya. mereka tahu karena ancaman dari BPOM sendiri adalah penutupan Oh, apoteknya. langsung ada penutupan ya, Iya. sanksinya ya. Iya, kalau seandainya didapati istilahnya penjualan obat yang tidak sesuai dan itu melanggar, itu bukan lagi teguran, tetapi langsung penutupan gitu. Pernah nggak nih dok, ada pasien yang datang ke dokter berobat gitu ya, entah itu di rumah sakit dulu waktu bertugas atau di klinik gitu, ada ciri-ciri gitu mungkin dokter bisa tahu kan, ini pernah pakai nih orang nih gitu. Ada nggak? Kalau dibilang ada ya pasti ada. Ada sebenarnya ya. Pasti ada. Pasti Karena ada. banyak lah sebenarnya kalau dibilang saya juga mendapati itu. Kalau dibilang selama praktek saya itu ya sering saya dapat justru. Sering, banyak. Sering. Cuma memang saya kalau untuk mengorek mereka sudah punya trik sendiri tuh untuk menutupi mereka punya kebiasaan Kebiasaan itu. dan dari mana itu pasti mereka sudah punya trik Sudah sendiri punya trik gitu. ya. Jadi pasti kalau ditanya Bapak ini sering minum obat apa? Tidak ada dok, tidak ada saya sering konsumsi obat apa-apa. Tapi pasti nyarinya misalnya berobat, nyarinya dok ada obat yang kayak begini nggak, misalnya begini-begini. Ada obat-obat tertentu yang buat mereka itu nyaman gitu. Oh, Bahkan ada iya. obat-obatan memang yang sering diberikan golongan narkotika atau nafsa itu efeknya itu kan menenangkan. Menenangkan ya Tapi benar. itu masuk dalam golongan 2 yang bisa memberikan manfaat ke pasiennya. Ke pasien. Nah, akhirnya ada yang bisa jadi ya jadi ketergantungan Jadi dengan obat ketergantungan itu. juga ya. Iya. Dan Oh, obat-obat itu iya. sebenarnya kalau mau dibilang bukan jual bebas, tetapi dijual bisa diperjualbelikan di apotek, tetapi harus dengan resep dokter. Dengan resep dokter. Dokternya pun harus dokter minimal dokter spesialis penyakit jiwa atau Penyakit kesehatan jiwa, jiwa, ya. atau dokter penyakit dalam, ataupun kalau dokter umum berarti harus rekomendasi dari dokter kesehatan jiwanya. Jadi ya. Jadi waspadalah ya. Jadi untuk Ya. para masyarakat ya waspadalah untuk mengkonsumsi obat-obatan. Betul. Jangan merasa kita pernah mendapatkan resep dokter, kita konsumsi obat itu tiba-tiba ngerasa tenang, Ya, ngerasa nyaman. Ya. Obat itu yang jadi Cari terus. jadi unggulan gitu cari terus Iya. sebenarnya padahal itu memang ada salah satu fungsi medisnya ya. ya, benar. Ada satu. Jadi jangan salah lah. Ya. Jadi waspadalah mengkonsumsi obat, kalau bisa mungkin kita harus dengan resep dokter lah. Ya. Periksakan harus dengan resep dokter ketika ada obat-obat yang mungkin levelnya sudah level tinggi gitu. Ya. Dosisnya dosis tinggi, jadi jangan resep dokter. Ya. Oke, jadi masyarakat semua bijaklah dalam menggunakan dalam menggunakan obat-obatan yang kaitannya dengan medis lah Ya. untuk menjaga kesehatan kita. Jangan sampai kita merasa obat itu untuk mengobati malah menyebabkan kita jadi terjerumus kepada Ya. ketergantungan. Tergantungan obat-obatan Obat-obat terlarang. Iya. Iya, benar sekali. Oke, terima kasih Dok Ya. sudah menyempatkan waktunya bisa Ya, hadir bersama terima kita kasih di juga. podcast Desa Bersinar Koba, tepatnya di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Konwol. Mudah-mudahan informasi yang sudah dokter sampaikan bermanfaat untuk kita semua, Amin. bisa diterima dan ini nanti jadi pembelajaran lah, Ya. jadi pembelajaran untuk kita semua. Jadi bapak-bapak, pemirsa sekalian, ibu-ibu, adik-adik, teman-teman, tetap waspada untuk menjaga kesehatan, ya, karena kesehatan itu mahal dan mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Dan ingin saya closing dengan statement saya, bahaya narkoba itu seperti fata morgana. Semakin kita dekat, akan semakin tidak tampak bahayanya. Ya. Untuk itu, jangan coba-coba sekali-kali dekati narkoba. Hindari, karena narkoba hanya akan membuat hidup kita menderita. Terima kasih sekali lagi Dokter Chandra, Ya, Iwaya terima di Chandra kasih. yang sudah bergabung bersama kita di sini. Sama-sama. Sampai ketemu kembali nanti di lain waktu dan kesempatan. Ya. Tentunya tetap di podcast Desa Bersinar, Desa Bersih Narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.